Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat fillah yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita di channel Sabili Zain. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membahas ilmu tajwid ya. Sekarang kita di bab tipis dan tebal atau tarqiq dan tafkhim. Sahabat fillah, sebelum kita mulai ke pembahasan inti ya, di sini kami kembali memberitahukan bagi Anda yang menginginkan buku tajwid ya berupa PDF ya. Nah, silahkan bisa hubungi di nomor WA kami di 0822 7900 1967. Nanti insya Allah nanti akan kita cantumkan nomor WA-nya di kolom deskripsi. Tips sahabat billah, langsung kita lanjut di pembahasannya. Tipis dan tebal, tarqiq dan tafkhim. Ya. Di sini ya ada pengertian secara umumnya huruf lam dan huruf ra. Ada yang dibaca tebal atau tafkhim dan ada pula yang dibaca tipis atau tarqiq. Sedangkan huruf ra ada yang boleh keduanya dibaca tipis maupun dibaca tebal. Nah, nanti ini pembahasan kita di kali ini. Yang pertama, lam dibaca tebal atau disebut dalam bahasa Arab lamul mufakhamah. Pengertiannya apabila ada huruf lam yang terdapat dalam perkataan Allah ya atau lafdzul jalalah ya dan didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Nah, jadi sebelum lafdzul jalalah atau lafadz Allah itu ada huruf yang berharakat fathah ya. Atau dhammah. Maka harus dibaca tebal atau tafkhim yakni dengan cara mengangkat lidah ya, mengangkat semua lidah dan menekannya ke langit-langit atas sambil ya menekan ke langit-langit atas sambil menekan suara yang cukup kuat. Ya, namanya lafdzul jalalah. Ya, perkataan Allah dinamakan lafdzul jalalah tadi yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Di sini ada beberapa contoh ya. Lafdzul jalalah atau lafadz jalalah yang sebelumnya ada harokat fathah. Caranya mengangkat semua lidah dan menekannya ke atas, ke langit-langit atas. Walau sya'allah ya. Walau sya'allah Allah ya. Ditekan ke langit-langit. Lidah naik. Allah seperti itu. Contoh yang lain, annallah hadanallah ya, seperti itu. Kemudian yang lafdzul jalalah sebelumnya dhammah ya, ada tanda harokat dhammahnya. Sama dibaca tebal. Wattaqullah Rasulullah ya. Dzukirasmullah Dzalikumullah ya, seperti itu. Kemudian lam yang dibaca tipis atau dalam bahasa Arab lamul muraqqaqah. Pengertiannya apabila ada huruf lam yang terdapat dalam perkataan jalalah atau kalimat Allah ya, dan didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Ya, jadi sebelum lafdzul jalalah itu sebelum lafadz Allah itu ada harokat kasrohnya. Nah, ini dibaca tipis ya. Atau tarqiq. Contohnya bi ayatillah. Nah, seperti itu. Kalau tadi tebal annallah ya, ini bi ayatillah ya, dibaca tipis bi ayatillah
min dunillah sabilillah. Ini juga ya. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Dan lain sebagainya. Sahabat fillah bisa praktekkan. Kemudian yang B di sini ya, tadi A, huruf lam yang terdapat dalam semua perkataan bahasa Arab selain perkataan jalalah, ya, perkataan Allah, harus dibaca tipis atau tarqiq pada semua harokat, baik harokat fathah, kasroh, dhammah ataupun sukun atau mati. Ya. Ini selain dari lafadz jalalah. Ya. Contohnya, qul a'udzu, qul a'udzu, qul, ya. Qul a'udzu. Ya, ini baca tipis ya. Fil 'uqud, fil 'uqud. Lakum dinukum, lakum dinukum. Contoh lain, latus alun, ya, dan lain sebagainya. Tadi yang pembahasan lam, ketika kapan lam itu dibaca tebal dan kapan lam itu dibaca tipis, ya. Sekarang kita di pembahasan ro, ya. Kalau tadi huruf lam, sekarang huruf ro. Ro yang dibaca tebal atau ar-ra'ul mufakhamah. Tafkhim, ro tafkhim. Huruf ro, ya pengertiannya, huruf ro harus dibaca tebal, yaitu apabila ya huruf ro ya berharokat fathah atau fathatain. Ya. Fathatain itu fathah yang ada double, ya, dua, ya, garis miring yang di atas ada dua. Itu namanya fathah, ya, atau fathah tanwin. Dan yang berharokat dhammah, ya. Ra berharokat fathah atau fathatain, dan yang berharokat dhammah atau dhammatain, ya. Nih contohnya. Ini dhammah, dhammatain, fathah, fathatain. Ya, seperti itu. Contoh, ini cara pembacaannya ya, tebal. Radu bi'an. Ya, saya ulangi. Radu bi'an. Ra. Radu bi'an. Radu bi'an. Ya. Wamra'atuh. Wamra'atuh. Ya, saya ulangi lagi. Wamra'atuh. Ya. Ara'aita. Ara'aita anharon, ya. Maka ro-nya dibaca tebal, ro, ya, tebal. Dan lain sebagainya, ya. Kemudian ini yang tadi kan berharokat fathah, ya. Ini yang berharokat dhammah, ya. Dibaca sama tebal. Yadhkuruna, ya. Tuhbaruna, yufattaru anhum, yufattaru anhum, ya, seperti itu. Ghafurun dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ba, ya, ra sukun. Kalau tadi ra yang berharokat fathah dan dhammah, maka sekarang ra yang bertanda sukun atau ra mati, ya. Yang sebelumnya terdapat huruf yang berharokat fathah atau huruf yang berharokat dhammah, ya. Ra sukun sebelumnya ada huruf berharokat fathah dan dhammah atau dhammah. Contohnya fil ardi, ya, tebal, ya. Bi arjulihin, yarzuqu, ya, seperti itu. Maryama, mardati, seperti itu. Yang huruf ra sukun sebelumnya fathah. Kemudian ra sukun yang sebelumnya
dhammah ya. Adzkurkum yurdi'na ya. Lamanil mursalin. Lamanil mursalin ya, tebal dan lain sebagainya. Kemudian ya, ra sukun sedangkan yang huruf yang sebelumnya berharokat kasroh ya. Tetapi kasroh itu bukan asli dari asal perkataan bahasa Arab ya. Contoh irji'u ya, irtadha ya, irhamna ya. Ini yang sebelumnya kasroh, tapi bukan asli dari asal perkataan bahasa Arab. Maka ini fi'il amr ya. Maka fi'il amr itu, setiap fi'il amr itu tandanya huruf awalnya itu dibaca kasroh ya, berharokat kasroh yaitu. Walaupun nanti ada beberapa amr yang ada juga yang fathah, itu yang nanti pembahasannya beda ya. Kita fokus di tajwid ya. Irji'u dibaca tebal ya. Irji'u irtadha ya. Tuh, seperti itu. Kemudian ra sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasroh asli, tetapi setelah huruf ra berupa huruf isti'la ya, yang tidak berharokat kasroh. Isti'la artinya meninggi atau berat ya. Huruf isti'la yaitu huruf ketika diucapkan lidah naik terangkat ke atas langit-langit mulut. Nah, ketika huruf isti'la itu ya, ketika kita mengucapkan lidah itu naik ya, terangkat ke langit-langit mulut ya. Di antaranya huruf-hurufnya ya, ada kha, sa, dha, ra, ta, qa, dha ya. Khain, sad, dad, ghain, ta, qa, dha. Atau bisa juga disingkat khussa, dhakhtin, qid. Nah, ini singkatannya agar mudah dihafal. Kemudian contohnya ya, kirsun ya, kirsun ya, seperti itu contohnya. Kirsun, qirdun, qirtasun, mirsadan, firqatun, firqatun. Ya, ini yang ra mati ya, yang sebelumnya harokat fathah kasroh tapi asli dari bahasa Arabnya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ra yang dibaca tebal. Nah, sekarang kita membahas ra dibaca tipis ya. Ra dibaca tipis, ar-ra'ul muraqqaqah. Ra yang harus dibaca tipis atau tarqiq yaitu ya, perhatikan di sini ra yang berharokat kasroh ya. Dimanapun letaknya pada suatu perkataan, di awal, di tengah maupun di akhir perkataan, pada kata kerja fi'lun atau pada kata benda ismun ya, fi'lun. Fi'lun itu kata kerja ya. Nah, fi'il ada 3, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr ya. Kemudian yang ada pada kata benda atau ismun ya. Ismun itu banyak macamnya, antaranya yaitu kata-kata yang itu menunjukkan pada suatu benda ya, tumbuhan, hewan ya, dan lain sebagainya. Yang dia bentuknya itu benda ya, bukan untuk kerja ya, bukan kata kerja. Contohnya fariqun ya. Fariqun nah, ini baca tipis. Fariqun diyarihim diyarihim.
fariqun diyarihim akhrij an-nuri lanukhrijannakum dan lain sebagainya. Ya. Kemudian huruf ra yang sebelumnya terdapat ya sukun. Ya. Contohnya afa ghaira ya. Afa ghaira fasalatil 'iru basiru ja'al bashiru bi ghairi amadin. Seperti itu ya. Tadi kita kembali lagi ke sini tadi ya. Ada yang kelupaan tadi yang dibaca ini yang dia berkalimat isim ya. Ini isim. Ini isim. Ya, dia rihim artinya kampung-kampung mereka ya. Dia rihim. Ya. Fariqun akhrij. Nah, ini yang fiil ya, fiil kata kerja akhrij. Ini amar bentuknya ya. Keluarkan akhrij, keluarkan. Sini campur ya. Tapi enggak masalah. Penting kita telah mengetahuinya. Yang tadi ini sudah ya. Kemudian kita lanjut lagi. Pembahasan yang C. Ra sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh yang asli. Ya. Tetapi yang sesudahnya bukan huruf isti'la. Jadi ra sukun sebelumnya berharokat kasroh asli. Ya. Kemudian setelahnya bukan huruf isti'la. Ya. Bukan huruf yang ketika menyebutannya harus mengangkat lidah. Contohnya tungzirhum ya. Fabashshirhum miryatin dan lain sebagainya. Demikian ya. Kemudian sekarang pembahasan yang kelima, ra dibaca tipis atau tebal ya. Jadi kedua-duanya. Ra tipis atau tebal ya. Huruf ra boleh dibaca tebal atau tipis apabila ra itu sukun ya, berharokat sukun ya. Sedangkan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Ya. Jadi huruf ra-nya mati ya atau sukun ya. Sebelum huruf ra sukun itu ada kasroh ya. Dan setelahnya ada lafal-lafal isti'la ya, huruf-huruf isti'la. Contohnya qirsin, firqin ya. Salah menyebutkan. Firqin atau irdun, hirsun, firqatun, qirtasun ya. Maka dia boleh dibaca tebal, tafkhim atau tarqiq ya. Qirtasun. Ya. Qirtasun kan terdengarnya seperti tebal. Ya. Boleh juga dibaca qirtasun, qirtasun, qirtasun. Ya. Seperti itu. Firqin, irdun ya, dan lain sebagainya. Tiap sahabat fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pembahasan yang agak panjang ya. Pembahasan tarqiq dan tafkhim ya. Tipis dan tebal. Sahabat fillah bisa diulang-ulang lagi videonya jika kurang paham ya, atau bisa langsung tanyakan. Ya. Baik sahabat fillah, demikian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk support channel kami dengan cara like, subscribe, dan share kepada saudara kita agar supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk umat ya. Cukup sekian, kita tutup dengan baca lafal hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.